Pemirsa tim Fakta TV One kali ini sedang berada di daerah Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan, karena di sini ada depot pengisian oksigen. Ikuti kami pemirsa. Ya pemirsa, kita akan coba tanyakan kepada koordinator yang ada di depo pengisian oksigen ini sebenarnya bagaimana kemudian antrian ini terjadi, bagaimana metode yang digunakan. Kita akan langsung bertanya. Selamat siang Pak, dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Pak Winoto. Pak Winoto, ini kan antriannya cukup panjang Pak, betul. Hampir 10 meter kalau tadi saya lihat. Ya. Ini antrian semacam ini udah terjadi sejak kapan sih Pak Winoto? Ini sudah 3 minggu yang lalu Bu. Udah 3 minggu yang lalu? Kami mekanismenya sudah kami atur sesuai, bisa dilihat dari sini. Oke. Sudah kami atur sedemikian Ini ya? rupa. Hari ini pun kita baru 2 seksi Bu baru mulai. Yang diprioritaskan berarti yang mana sekarang Pak Winoto? Sekarang ini kami sama-sama prioritaskan. Pelanggan juga pun prioritas yang udah ada. Stok ini bisa datang setiap hari Pak Winoto? Diusahakan setiap hari. Diusahakan yang setiap hari. Yang Baik, terima kasih Pak Winoto informasinya Pak ya. Terima kasih. Mbak dari mana Mbak? Atas pengertiannya Bapak Ibu. Dari mana? Pasar Minggu. mulai Dari lagi Pasar di Minggu. Ini namanya Mbak jam siapa? 12.30. Mbak Rini. Ya. Mbak Rini ngantri di sini sejak jam berapa? Dari pagi jam 9. Dari jam 9 pagi. Ada berapa Jaga jarak tabung Anda, oksigen Mbak yang jaga dibawa? jarak Anda. 5. Ada 5. Jangan Ini sampai ngantri menimbulkan berdua. klaster baru lagi, Pak. Oke. Bu, Nah, tapi bukan sebelum kami, ngantri ya. di sini cari juga nggak di Siap yang tabung-tabung lain oksigen? ada. Tapi kosong. Kosong semua. Ada berapa tempat udah nyari Mbak? Aku udah ada 4 tempat, banyak kan kosong. Yang sering di sini kan sering ada terus. Jadi ke sini aja deh walaupun ngantri. Walaupun ngantri ke sini aja kan udah coba ke 4 tempat ya? Iya. Mbak, ini tabung oksigen untuk memang ada keluarga yang sedang membutuhkan atau Ada gimana? keluarga yang sedang membutuhkan. Yang butuh tabung oksigen? Yang butuh tabung oksigen itu di rumah sakit. Yang di rumah sakit? Masih di rumah sakit Mbak? Masih di rumah sakit. Gimana Mbak ceritanya pada saat awal Bapak akhirnya masuk rumah sakit, ini sempat kesulitan juga atau gimana? Awal mulanya itu tuh Bapak tes lab di laboratorium paramita ya para itu. Nah, hasilnya itu oksigen itu positif. Nah, untuk berapa hari itu di rumah dulu karena kondisi Bapak di rumah nggak memungkinkan ya, katanya udah merasa badan nggak enak dan gitu saya bawa ke IGD. Terus pas udah sampai kamar pun ternyata perjuangannya juga nggak berhenti karena tabung Iya, oksigen. perjuangan pun agak pas sudah masuk kamar saya pikir mah udah aman gitu ya, ternyata nggak juga. Tabung oksigen pun juga susah ya. Masalah oksigen tuh habis ya kan, kita ketar-ketir dong ya. Jadi sempat ketar-ketir karena berarti tiga kali Bapak sempat kena masalah sempat oksigen. Nah, kayak tadi kan dari pagi jam 8 saya awalnya udah ke sana nih, gimana tabung oksigen emang belum ada Bu, kata perawatnya kan. Kalau begini caranya bisa anfal dong, saya bilang ya. Bayangin aja kita aja ngantri dari pagi aja gini belum selesai kan. Iya. Sedangkan di rumah sakit aja oksigen lama, dari pagi baru tadi dipasang siang Bapak. Mbak, ini Bapak kena COVID, kekhawatiran selalu ada rasanya di tengah keluarga dengan kondisi pandemi, keluarga tidak bisa menemani. Gimana? Ya, Mbak gimana Rini? ya, kita sebenarnya Apa keluarga kemudian? cepat sedih ya. Lihat apa yang ngalamin Bapak. Kita nggak nyangka ya Bapak, kita jaga-jaga, ternyata terpapar juga gitu loh. Pada saat kemudian tahu kondisi Bapak seperti itu, punya penyakit jantung dengan COVID, apa kemudian yang pertama dipikirkan oleh Mbak Rini? Kalau kita sebagai anak pasti kan takut ya, karena yang kita dengar berita itu kalau penyakit COVID yang bawaan itu kan bisa hebat ya, serem. Ya kita takutin lah sebagai anak gitu ya, takut orang tua kita ngapa-ngapa gitu. Itu aja. Mbak Rini, terima kasih. Tentunya kita juga selalu mendoakan yang terbaik, berharap yang terbaik untuk kondisi Bapak segera pulih, bisa segera kembali berkumpul bersama keluarga, dan Mbak Rini kuat untuk semua keluarga. Terima kasih Mbak Rini. Iya, sama-sama. Pemirsa, itu tadi cerita dari Mbak Rini, keluarga yang kemudian di satu sisi harus berjuang mencari oksigen untuk anggota keluarganya yang lain, ayahnya yang juga tengah berjuang melawan COVID-19 di rumah sakit dengan keterbatasan dan kondisi yang serba sulit saat ini. Kita akan temukan fakta berikutnya. Kali ini kami tengah mengikuti perjalanan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini berhenti di salah satu pabrik di kawasan industri yang ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, ini Pak Anies jadi tengah memantau pendistribusian pengadaan juga ya Pak ya, untuk rumah sakit Pak. Pengisian oksigen yang tenaganya adalah dari Kodam Jaya. Karena tenaga di sini sudah habis, sudah nyerah.
Jadi beberapa waktu yang lalu kalau sempat terjadi kelangkaan ini ditemukan nggak sih Pak? Apa sebenarnya penyebabnya kemudian? Apakah Nah, ternyata kalau dari sisi prosesnya, alhamdulillah tertangani. tertangani? Jadi sebenarnya pasokannya banyak atau kayak gimana? Sebenarnya banyak. Tapi apa yang kemudian menyebabkan ini menjadi Gini, kebutuhan mendadak, mengorganisasi itu nggak bisa cepat. oke? Iya. Karena satu pengisian tabung itu butuh waktu Bukan berapa perkara bulan? begitu, mendatangkan alat dan mesin itu butuh waktu. Oke. Iya Pak, sedikit Pak soal yang Monas, Pak Anies boleh ditambahin sedikit? Sedikit aja? Iya boleh. Oke. Soal Jadi- kebutuhan dan juga yang soal terobosan di Monas, Pak Anies. Gini, intinya adalah kita menyiapkan posko untuk rumah sakit yang membutuhkan tambahan atas suplai regulernya. Jika membutuhkan tambahan, maka datang ke posko kita. Oke. Mereka bisa membawa tabung yang kosong, nanti kita akan berikan tabung yang sudah berisi. Nah Pak, kan banyak juga nih kemudian pasien-pasien COVID yang isoman. Mereka kemudian ada yang membutuhkan oksigen, mereka kemudian kesulitan mencari. Ini seperti apa Pak Anies? Kita memang sejauh ini mengaturnya dengan rumah sakit. Karena ini yang pasokannya, pergantiannya juga jumlahnya banyak. Jadi kita fokuskan dulu di situ. Oke. Ya. Dan kebutuhannya sejauh ini diperhitungkan tertangani ya Pak ya oleh Mudah-mudahan Pemprov terus ya. DKI Tapi Jakarta. kita masalah terutama yang dihadapi itu sebenarnya bukan ada tidaknya oksigennya, tapi jumlah tabungnya. Jumlah tabungnya. Tabungnya itu yang saat ini kita harus antisipasi bila kenaikan kasus makin meningkat, maka ada potensi kekurangan tabung. Karena jumlahnya makin banyak tabung yang dibutuhkan. Oke. Jadi tidak benar ketika ada isu di luar informasi yang mengatakan kalau bahan oksigen cairnya ini yang langka, ini salah Betul, ya Pak? ada bahan juga. Oke. Ada masalah bahan, tapi rasanya sekarang sudah tertangani. Oke. Jadi tidak akan lagi ada kelangkaan ya Pak, ini yang diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Begini, saya nggak berani bilang begitu. Oke. Kita semua tidak tahu lonjakan kasusnya berapa banyak, kebutuhannya berapa banyak, jadi ada batasnya itu semua. Karena kembali lagi kepada tanggung jawab Iya. masing-masing orang untuk Gitu ya. bisa ikut terus serta dalam PPKM ini ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Anies.